Shalom, salam sejahtera. Renungan malam seiman berjudul Menerima Kemenangan. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. 1 Korintus 15 ayat 57. Tesis 85. Kemenangan bukanlah suatu hal yang kita capai, tetapi merupakan suatu hal yang kita terima. Satu tema yang berulang kali ditulis dalam buku Wahyu 2-3 adalah kalimat barang siapa yang menang. Kita dapatkan janji yang diberikan kepada setiap jemaat yang menang. Misalnya, untuk jemaat Efesus tertulis dalam Wahyu 2 ayat 7. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. Untuk jemaat Smyrna tertulis dalam Wahyu 2 ayat 11. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Untuk jemaat Pergamus tertulis dalam Wahyu 2 ayat 17. Barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi, dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih yang di atasnya tertulis nama baru yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh yang menerimanya. Untuk jemaat Tiatira tertulis dalam Wahyu 2 ayat 26. Dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Untuk jemaat Sardis tertulis dalam Wahyu 3 ayat 5. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Untuk jemaat Philadelphia tertulis dalam Wahyu 3 ayat 12. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ, dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru yang turun dari sorga, dan Allahku dan namaku yang baru. Untuk jemaat Laodikia tertulis dalam Wahyu 3 ayat 21. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Semua ini menunjukkan bahwa pahala yang diberikan kepada barang siapa yang menang memegang peranan yang sangat penting. Jadi, kita harus selalu ingat bahwa kemenangan adalah suatu pemberian. Sama seperti keselamatan adalah suatu pemberian, iman adalah suatu pemberian, pertobatan adalah suatu pemberian, demikian juga kemenangan adalah suatu pemberian. Kemenangan itu bukanlah dicapai atas dosa, melainkan untuk sesuatu hal yang jauh lebih sulit untuk dikontrol. Nyonya White menuliskan dalam Thought from the Mount of Blessing halaman 141. Kehidupan kekristenan adalah satu peperangan dan satu pergerakan. Namun kemenangan yang dicapai bukanlah disebabkan oleh kuasa manusia. Tempat pertempuran terletak dalam hati manusia. Peperangan yang kita harus hadapi adalah peperangan yang terbesar yang pernah dihadapi manusia, yaitu penyerahan diri kita kepada kehendak Tuhan. Penyerahan hati kita kepada kebesaran kasih-Nya. Mungkin ini merupakan satu-satunya peperangan di alam semesta, di mana cara untuk memperoleh kemenangan adalah dengan menyerahkan diri. Dalam buku yang sama halaman 142 dikatakan, kita tidak dapat mengalahkan keinginan dan kebiasaan yang jahat yang menguasai kehidupan kita dengan kuasa kita sendiri. Kita sama sekali tidak dapat mengalahkan musuh kita yang membuat kita sebagai budaknya. Hanya Tuhan saja yang dapat memberikan kita kemenangan. Jelaslah kemenangan kita peroleh hanya dengan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Kuasa untuk menang hanya diperoleh dari Tuhan. Sebab itu kita patut lebih percaya dan bergantung kepadanya saja. Tuhan rindu untuk memberikan kemenangan kepada kita. Semoga kita semua mau bergantung kepadanya senantiasa, sehingga memperoleh kemenangan yang mulia itu. Tuhan Yesus memberkati.